Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Today we learn about sholat Jum'ah. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema yang baru ya, yaitu tema sholat Jumat. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dasar dari melaksanakan sholat Jumat adalah di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kita bacakan bersama-sama ya. Bapak sudah mencantumkan latinnya juga kalau misalkan Arabnya masih sulit, tapi usahakan lihat Arabnya dulu, ayat Al-Qur'annya dulu ya, agar Ananda semuanya terbiasa membacakan ayat Al-Qur'an. Let's recite ta'awuz together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba' Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, maksud dari ayat tersebut apa? Nah, pemahaman ayatnya adalah berdasarkan ayat tersebut, apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin dan meninggalkan semua pekerjaannya. Mengingat Allah tadi di ayat itu, mengingat Allah itu adalah melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita kalau sudah adzan, sudah hentikan semua pekerjaan, hentikan semua, walaupun itu belajar, hentikan karena akan melaksanakan sholat Jumat. Jika akan melaksanakan makan atau bermain, maka laksanakan sebelum mau sholat Jumat. Kalau sudah adzan, maka harus bersegera datang ke masjid. Nah, lalu ada juga hadisnya mengenai tentang sholat Jumat. Nah, kita bacakan ya. Tapi untuk hadis tidak perlu mengucapkan ta'awuz dan basmalah. Kita langsung saja membacakannya. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'atan mamlukun wa imra'atun washabiyun wa maridhun. Nah, apa artinya? Salat Jumat wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah, kecuali 4 yang tidak diwajibkan dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, hamba sahaya. Hamba sahaya ini pada saat zaman dulu ya, pada saat zaman Nabi ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak yang diperjualbelikan, tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Yang kedua, wanita. Wanita tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak di sini kalau sudah masuk sekolah dasar berarti sudah harus belajar sholat Jumat ya. Anak-anak di sini contohnya adalah usia balita yang kecil-kecil yang belum mengerti tentang sholat. Kalau sudah masuk sekolah dasar berarti sudah banyak belajar ya, sudah harus belajar melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang terakhir adalah orang sakit yang dimana dia kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalkan dia sedang berada di rumah sakit, kan sulit tuh harus berangkat ke masjidnya. Nah, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi diganti dengan melaksanakan sholat zuhur. Wanita juga jika tidak sholat Jumat melaksanakan sholat zuhur. Nah, pemahaman hadisnya, sholat Jumat adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim, khususnya laki-laki, yang dikerjakan seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Waktu pelaksanaannya bertepat pada saat waktu dilaksanakannya sholat zuhur. Berapa rakaatnya? 2 rakaat karena ada khutbah, jadi kita mendengarkan khutbah. Sholat Jumat tidak wajib untuk seorang budak atau tadi hamba sahaya namanya, lalu wanita, anak kecil, dan orang sakit.
Itu ya pemahaman dari hadis tentang sholat Jumat. Lalu bagaimana tata caranya melaksanakan sholat Jumat? Nah, yang pertama, apabila telah masuk waktu zuhur, khotib naik mimbar, lalu memberi salam kepada jamaah. Memberi salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khotib duduk. Nah, di situ untuk mendengarkan azan, dibunyikanlah azan. Setelah azan selesai, khotib kembali berdiri dan memulai khutbahnya. Apa saja yang disampaikan oleh khotib? Nah, yang pertama membaca kalimat hamdalah dalam 2 khutbah. Jadi ada mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada kayak gitunya. Nah, yang kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nanti ada. Lalu berwasiat takwa kepada Allah, ittaqullah. Kan suka ada. Kalau bahasa Indonesianya khotib mengingatkan dengan sebaik-baiknya takwa. Nah, itu adalah rukunnya. Lalu membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah tentang materi khutbahnya. Jadi tidak hanya menyampaikan bahasa Indonesianya tapi menyampaikan juga tentang ayat Al-Qur'annya. Lalu membaca doa. Ini membaca doa pada saat khutbah yang kedua ya. Nah, khutbah dilakukan 2 kali, diselingi duduk sejenak sebelum berdoa. Jadi berdoa itu di khutbah yang kedua. Setelah khotib selesai melaksanakan khutbah, kemudian khotib mengimani sholat Jumat 2 rakaat dan bacaan imam dikeraskan atau dijaharkan. Nah, apa saja sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat? Ini dari awal sebelum berangkat ya, dari awal kita ingin melaksanakan sholat Jumat di rumah, dari rumah maksudnya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama disunahkan untuk mandi dulu. Maksudnya untuk mandi apa? Untuk badan kita dalam keadaan bersih dan juga suci. Lalu yang kedua memotong kuku, memotong rambut, memotong jenggot. Nah, yang ketiga memakai pakaian yang rapi dan bersih. Memakai pakaian yang rapi dan bersih, kalau bisa yang terbaik saat itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang terbaik bukan berarti bagus, tapi rapi, bersih, wangi. Nah, yang keenam, segera menuju masjid. Bersegera menuju masjid agar kita menepati yang paling awal, tidak menepati yang paling akhir. Karena semakin awal kita berangkat untuk sholat Jumat, pahalanya semakin besar. Pahalanya bagaimana? Pahalanya bagaikan kita berkurban unta yang pertama. Lalu yang kedua bagaikan berkurban sapi. Lalu yang ketiga bagaikan kita berkurban dengan domba. Lalu bagaikan kita berkurban dengan seekor ayam. Lalu yang paling terakhir adalah bagaikan kita berkurban dengan telur ayam. Jadi beda ya keutamaannya. Jadi kita sebisa mungkin diusahakan segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu ketika masuk masjid, kita melangkah dengan kaki kanan dengan membaca doa ya. Lalu yang ke-8 melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh. Lalu yang ke-9 kita niatkan itikaf itu berdiam diri di dalam masjid sambil membaca Al-Quran boleh, berzikir boleh, lalu istighfar boleh, atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain boleh, lalu bersolawat juga boleh. Itu dilakukan sebelum khotib naik mimbar. Jika khotib sudah naik mimbar, tidak ada lagi kegiatan selain mendengarkan khutbah dari khotib tersebut. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah mengetahui tata cara sholat Jumat membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali ya kita melihat yang melaksanakan sholat Jumat tapi banyaknya malah bercanda. Nah, itu jadinya tidak baik. Esensi dan pahalanya pun jadi hilang karena kita bukan mendengarkan khotib tapi malah kita berbicara. Ini bukan hanya berbicara, kadang-kadang sampai ribut-ribut. Nah, Bapak harapkan setelah mempelajari tentang sholat Jumat ini, Anda sekalian pada saat sholat Jumat
pada saat khotib sudah naik mimbar, semuanya diam mendengarkan khotib sedang berkhutbah, tidak ada yang berbicara lagi. Oke, cukup sekian dari Bapak Ananda sekalian. Bila ada kekurangan dan kesalahan baik pengucapan lalu pengetikan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.